Duduk. Itulah aku menerjang ke dalam bola matamu. Tidak boleh sama dia tuh. Allah Akbar, Ismi udah kesurupan Bang Lima. Biarin. Awas takut jatuh. Urusanmu adalah nafsumu yang sudah mengganggu kami. Aduh, Mama ke kamera. Cepat pulang, Ma ya. Sebelumnya saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit dan netizen agar terus mendukung kami dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita bisa selalu berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua Mata Langit. Hari ini ada tamu jauh datang ke markas Mata Langit, yaitu Bapak Zahari dan juga putrinya Ratna. Namanya sama dengan saya. Belakangnya Ratna siapa? Tri Ratnasari. Oh, Ratna Sari, ini Ratna Listi. Ya, jadi beliau ini tinggal di Lampung. Kalianda. Kalianda itu Lampung apa? Utara. Lampung Selatan. Lampung Selatan. Pertama, ibunya yang bekerja di Taiwan chatting ke saya menanyakan perihal sakit yang dialami oleh suaminya, yaitu Pak Zahari. Katanya matanya sebelah kanan tidak berfungsi, sakit. Awalnya gimana? Katanya awalnya kan beliau nih kerjanya tani ya Pak ya. Waktu apa? Gebot Gebot itu padi ya. Iya. Terus ada padi yang kelilipan. kepletik Bunyi ke kletik gitu. Ya itu sakit aja. Tik Bapak langsung masuk ke ngerasa- mata gitu, berasa. Merasanya. perasaan Perasaannya. Bapak ada yang masuk ke mata. Habis itu Udah, Merah. Biarin aja. Merah. Enggak, biarin aja. Nanti lampu nyangkul. Kok kayak kabut-kabut kayak gitu. Lama-lama melihat kurang jelas. Iya, nggak jelas kayak kabut lah. Berbulan-bulan sakitnya itu. Merah matanya itu nggak bisa apa-apa tidur berat kepalanya. Bangun tidur cetot-cetot gitu. Rasanya kayak apa ya? Sakit gitu. Bukan sakit-sakit lagi, kelilipan sedikit kayak mata mah sakit. Kena apalagi sinar matahari nggak bisa. Kalau kena sinar matahari harus Silau. silau ya. Harus pakai kacamata hitam gitu. Itu kejadiannya berapa lama Pak? Sampai sekarang sudah berapa? Udah 5 tahun. Belasan tahun dari 2005 kejadiannya. 2005, ya ampun, 16 tahun. Dan selama 16 tahun sudah berobat. Ya, berobat. Secara medis dan non medis. kayak gitu lah. Tapi belum ada perubahan ya. Ya nggak ada jawaban. Paling tidak yang ingin diketahui ini asal muasalnya dari mana, apa benar sih cuma gara-gara padi gitu ya? Iyalah. Karena sebenarnya pekerjaan petani itu pekerjaan yang sangat mulia. Semua orang makan nasi. Nasi dari mana? Dari beras. Beras dari padi. Padi siapa yang menanam? Petani, ya kan? Gitu. Kok bisa sampai kejadian seperti ini? Sebelum ini terjadi, Bapak ada firasat apa, ataupun ada mengalami kejadian apa, ataupun ada mimpi apa yang tidak baik gitu, yang Bapak rasakan Ya, atau paling biasanya di rumah tuh kotak-kotak di genteng itu. itu sebelum kejadian kena mata? Belum. Habis itu apa lagi yang Bapak alami? Ibu saya cerita tuh waktu bapak saya masih bujang itu dia mikat burung. Terus setelah mikat burung tuh sakit. Mikat burung. Burung apa ini? Burung apa? Perkutut. Perkutut. Ya. Mikat itu apa? Mikat itu menjerat, Iya menjerat. Enggak, itu mah enggak lain lagi, enggak. Iya sebelum Apa kejadian itu Iya. kan bapak mau diobatin, diobatin sama bapak angkatnya, tapi sama orang tuanya nggak boleh. Udah biarin aja katanya kayak gitu. sendiri. Waktu itu mau diobatin gara-gara Sakit setelah menjerat burung. oh setelah menjerat burung Iya sakitnya apa? sebelumnya Sakitnya apa waktu itu? Apa mata? Burung panas mah, panas. itu belum, Pas masih belum- bujangnya. Ini saya belum ngingu burung itu mah. Belum ngingu burung. Nah, setelah kejadian matanya kena kelilipan itu, Bapak ada mimpi apa malamnya?
sebelum kejadian ini? Nggak mimpi apa-apa sih. Nggak ada merasakan apapun, Nggak ada. biasa saja. Terus katanya kamu pernah makan tiba-tiba ada paku. Iya, Ya, abang gimana saya itu. ceritanya? Nggak ada, Lagi bukan makan. paku, Paku, itu mah paku. bukan. Apa? Ini kayak Gimana ceritanya? kerikil, kayak Kayak anjuk batu. gitu, ya kayak batu. Kayak batu Jatuh kerikil. ke piring tiba-tiba. Ini mah dari mata keluar Mata, sapu oh, ijuk, iya di matanya bapak sih keluar sapu ijuk kayak kerikil. Jatuh ke piring. Enggak, yang Saya yang ini yang keluar Bapak dari mata. sendiri nemu. Yang tarik sama saya. Tapi keluar. dicariin si sapu ijuknya itu udah nggak ketemu. Tadinya mau dibakar sama mama saya nggak ketemu. Padahal tadinya kepegang sama tangan. Iya. Enggak, yang katanya di piring itu, yang kakakmu itu gimana ceritanya? Itu saya diceritain sama adik saya katanya. Enggak inget mbak waktu kakak makan itu loh ada pakunya itu ngelepar paku itu terus dibakar kan sama mama saya. Ih ada yang jahil gitu deh. Lempar-lempar paku gitu. Itu. Jadi di situ tiba-tiba lagi makan. makan ada paku, tapi dicari nggak ada yang ngelempar, nggak ada orang Nggak gitu. ada. Entah dari mana datangnya. Iya. Terus apa lagi kejadian aneh yang dialami di rumahnya? Di rumah Pernah orang kemasukan itu nggak apa binatang yang Iya, aneh? sering. Hah? Apa? ular sering ke dalam rumah. Memangnya rumahnya dekat sawah atau apa? Belakang sawahnya di belakang sawahnya. Tapi udah berapa lama di situ Bapak bertani atau apa di sawah itu? Udah berapa lama? Puluhan tahun Pak. saya. Puluhan tahun ya. Puluhan Semenjak sakit mata udah nggak. Soalnya kan nggak bisa kerja berat. Iya, iya. Makanya mama saya kerja jadi TKW. Oh, jadi ibunya berangkat jadi TKW itu setelah bapak sakit? Iya. Oh, kirain sudah lama Karena kan? kan anaknya boleh masih pada kerja. kecil, putus sekolah, biaya. Kamu anak keberapa? Nah, Kedua kedua lah. Semuanya anak bapak? ada Kalau 4. kalau hidup mah 5, anak pertama meninggal abangnya. Terus? Terus ada abang saya yang udah nikah, terus Udah saya, nikah. adik saya cewek, terus 5 yang kalau cowok ini. hidup mah. Apa yang buat kamu sedih? Sedih aja Nggak apa-apa orang kamu nangis ceritakan, aja. mungkin kita bisa bantu. Kasihan aja sama bapak saya. Kasihan sama bapak. Kalau Bapak aslinya orang mana aslinya? Sabar. Orang kalau bapak ayah itu orang Labuan cerita. Labuan cerita mana itu? Banten. Banten. Ya. Oh. Kalau ibunya? Dari Ini Malang. kalau Ibu orang Malang. Oh. kalau orang Malang istri saya orang Jawa. Iya, berarti Banten Iya, sama asal. Jawa gitu ya. Nah, oke, Panglima, sebelum kita lanjut mediumisasi, bisa Panglima pantau dulu apakah memang ada gangguan yang sifatnya non medis atau gaib yang terjadi sama bapak ini? Ya memang dari tadi saya pantau kayaknya nih tertutup sekali gitu ya. Jadi kayak memang makhluk ini tuh nggak mau diketahui gitu. Dia bersembunyi dan nggak memperlihatkan sosoknya. Jadi kayak dia memasang tirai gitu untuk saya melihat supaya dia benar-benar nggak terlihat. Ini memang makhluk buta gitu ya. Memang makhluk buta. Memang kita pun nggak boleh lihat gitu dia gitu. Kan kurang ajar banget nih. Jadi memang jahat sekali nih dan auranya tuh saya lihat memang sangat apa ya, keras, berpamor, hitam, tinggi, makhluk bukan itu ya. sembarangan ini santetnya ya? Habis itu kayak pakai jubah juga dia bentuknya. Dia pakai jubah hitam, topinya tuh jadi jubahnya tuh runcing ke atas gini, runcing set gini ke bawah gini. Nah, matanya gini, panjang, merah, tapi kayak sipit gitu ya. Hidungnya panjang sekali dan bertaring juga saya lihat. Bentuk lidahnya kayak lidah kita manusia, bentuk lidahnya tapi panjang. Satu lagi saya melihat ular besar juga di tengah sawah itu, di dekat rumah mereka, di belakangnya ada ular besar sekali. Itu terlihat juga barusan. Habis itu ramai anak-anak kecil. Sebenarnya itu belakang itu kayak perkampungan makhluk astral saya lihat. Di Di belakang belakang rumah rumahnya? bapaknya di tengah sawah itu tuh kayak perkampungan makhluk astral. Jadi yang baik di situ ada, Yang jahat juga yang ada? jahat juga ada gitu. Bahkan saya melihat ada yang lagi nyuci gitu, ibu-ibu lagi nyuci pinggir kali gitu. Itu ada kali nggak? Itu sebelum bapak saya, sebelum kita pindah rumahnya itu, iya ada kali. Yang ya. semenjak bapak saya sakit matanya kita pindah rumahnya. Ini baru ini rumah Waktu pertama bapak- kena waktu- ke- Bapak kejadian itu yang ada kalinya. Iya. Iya, itu kita nggak ada tetangga, jauh dari tetangga, makanya pas bapak saya sakit suruh pindah. Itu yang perkampungan itu saya lihat di situ, perkampungan, ramai anak-anaknya, ada ibu-ibu, ada nenek tua juga, ramai namanya perkampungan semua ada kan pastinya ya. Termasuk ada peliharaan-peliharaannya juga, peliharaan bangsa jin gitu di situ gitu. Bahkan saya ngeliat juga tuh kayak ada tempat jin beribadah gitu di situ. Oh ya, ada jin muslim. Tapi yang ini memang beribadah. musuhnya ini, musuh para jin yang baik-baik di situ. Tuh musuhnya nih yang ganggu bapak ini. Oh, berarti gangguan. Itu memang udah kayak dia tuh jagoan di tempat itulah, makhluk gini, setan ini nih. Jadi makhluk yang ganggu bapak itu dari situ, bukan kiriman orang ya? Saya lihat di situ, di tanah itu. Kalau arah dari orang nggak begitu sih ya, nggak Itu begitu fatal. tanah saya tuh Pak ya. Itu tanah bapak ya di situ.
Tapi bapak nggak tinggal situ lagi sekarang? Nah, Sekarang di sawah. disewakan atau gimana? Enggak di Kosong gitu aja. Ya dikosongin, tapi di sawah yang tanamin padi sama orang. Jadi murni memang gangguan gaib ya. Ini ada peran serta makhluk gaib ya yang bikin bapak sakit. Campur tangan mereka 80% insiden mata bapak ini. Dan sekarang mungkin udah jadi medis karena kan sudah ada apa organ Bahkan yang ini dirusak. juga dia diganggu juga sebenarnya. Oh ya. Biar dia nggak dapat jodoh. Tuh. Biar dia jodohnya jauh. Itu tadi tuh. Jadi ada makhluk asal di situ juga yang menyukai dia. Sosoknya tinggi besar hitam itu menyukai dia gitu. Biar dia tuh cowok yang dekat mental, cowok yang dekat mental, ada yang mau tiba-tiba nggak jadi. Itu bukan bapak aja sebenarnya yang diganggu, dia juga diganggu. Kamu nggak ada ngerasa? Kamu ngerasa nggak kalau kamu tuh sebenarnya harusnya udah waktunya menikah tapi kok belum ada jodoh gitu? Nggak apa-apa, kamu ceritakan. Kita ungkap nanti di sini. Oh itu cowok. Oh mudah-mudahan langgeng lancar nanti. Ya udah kalau begitu kita nanti akan ungkap lebih jauh lagi. Kita akan telisik melalui proses mediumisasi. Oke Panglima, kita lanjutkan proses mediumisasi. Duduk. Duduk. Ini makhluk yang ada di badan Bapak yang mengganggu Bapak. Untuk kita interogasi. Ayo sini Ayo Pak. Pak, situ Pak. Siapa kamu? Kenapa wajahnya ditutupin? Kamu yang ganggu Bapak. Bukan mengganggu. Itu sudah sesuai dengan apa yang dilakukan. Memang apa yang dia lakukan? Kita tersakiti, balasannya dengan hal yang sama. Gak ngerti aku kan Bapak saat itu kan kerjaannya memang tani, ya kan Pak? Terus apa tuh namanya yang padi di Iya, digebet. Itu siang apa malam Bapak? Malam. Malam. Oh, jadi bertaninya sampai malam. Iya, Di dulu lembur, nyampat di lembur. Oh, Beres. karena terlalu banyak padinya jadi harus kerja sampai malam. Jadi yang dilakukan Bapak itu salah menurut kamu? Kan di saat itu dimana waktu berganti kami beraktivitas, di saat itulah kau membuat mataku tak bisa melihat. Kan nggak Kau pun melukai mataku. kalian kan makhluk yang Itulah balasan yang harus kau terima. Coba Bapak inget-inget pas ngebuatnya itu maghrib bukan? Enggak maghrib, pokoknya pas lihat maghrib lah. udah lewat maghribnya ya. Saya mau dengar versi kamu peristiwanya seperti apa. Saat itu yang kamu bilang Bapak menyakiti kamu tuh gimana ceritanya? Engkau mengenakan kedua mataku. Kau melukai mataku. Walaupun aku tak terlihat, tapi kami tetap bisa terluka. Bapak itu tidak berniat melukai siapapun, kan beliau sedang bekerja. Karena segala aktivitas apapun ada adab. Ada adab. Maksud kamu harus apa izin gitu? Di saat itu sedang berbarengan kami melakukan aktivitas kami. Kami berarti kamu sedang bersama dengan yang lain. Apakah di situ memang ada perkampungan gaib atau kerajaan gaib atau bagaimana? Satu terluka, kami merasakan hal yang sama seperti kalian. Jadi di sana tuh ada keluarga kamu, ada saudara-saudara kamu, terus ada salah satu di antara kalian yang terluka oleh Bapak. Ceritakan gimana? Kan Bapak cuma melakukan tugasnya sebagai petani. Nggak tahu Kalian salah. iya. Ya, minta Yang maaf. kamu nah kalau Bapak salah Bapak minta maaf, tapi jelaskan dulu yang mana yang kesalahan Bapak itu. Sudah bertahun-tahun Masa kalian di dendam gitu? saat kau terlalu memaksakan kehendakmu, di saat ada suatu waktu yang telah melebihi batas waktu itu, disitulah kami mulai melakukan aktivitas kami yang seharusnya pada waktu itu hanya kami yang melakukan kegiatan
sawah. Kalian ngapain di sawah? Bapak biasanya bertani cuma sampai sore ya? Tetapi Oh, biasanya sampai sore. itu adalah tempat kami. Sebelum dia berada di tempat itu, kami lebih dulu. Jadi kalian tinggal di tempat itu sebelum ada sawah itu gitu? Sebelum sawah apa tempat itu, Pak? Ya, udah memang sawah. Sawah ada situ kan? Ya, kau Harusnya gimana? bisa melakukannya di esok hari, Oh, gak boleh lembur. tapi kau memaksakan kehendakmu. Nah, biar cepat selesai kerjaannya maka dilembur ya, Pak ya? Maksudnya sih begitu, nggak ada niat buruk sih. Enggak, sebenarnya mah sayang sama padi, modalnya gede. Ah, Itu Itulah orang itu yang arit, adik ipar itu yang sakit. oh, Nah, begitu saya pulang kerja gelap dan lihat padi buka, kata saya, udah beli. Ya memang istrinya nggak boleh, udah Pak, jangan. Sayang Besok aja bilang, gitu ya. bantah lah ibaratnya. Kata bener, iya. karena kau terlalu Terlalu memaksakan. Yang berawal kau punya keinginan bisa mendapat keuntungan lebih cepat, lumayan nggak boleh. tetapi apa yang didapat dengan cara yang memaksakan kehendaknya, ada suatu waktu diciptakan untuk kalian beristirahat Berarti dari segala aktivitas. kegiatan. Kami memang makhluk dari yang berbeda, tapi kami pun sama seperti kalian. Kami mempunyai aturan dalam bermain, berkegiatan. Seandainya terpaksa harus kerja sampai malam, supaya kalian nggak terganggu, apa yang harus dilakukan Bapak? Apakah kau lakukan yang memaksakan kehendak? Kau tidak takut mati dalam hitungan sekejap? Coba kau pikirkan, karena di saat itu kau terlalu mengejar duniamu. Emang gitu, Pak? Kau Bapak terkecoh memaksakan diri itu? dengan gumpalan-gumpalan padimu. Kau melihat begitu riuh padimu Terus? yang kau tergoda dengan waktu. Nah, terus yang saya pengen tahu, Bapak melakukan apa yang membuat mata kamu sakit? Kau seperti kena butiran dari padi. Iya, rasanya kan gitu, Pak ya? Matamu itulah yang kami rasakan di saat itu. Jadi waktu itu mata kamu merasa seperti kelilipan padi juga sama gitu? Bahkan kami bukan hanya kelilipan saja, kami seperti terkena cambuk padi olehmu. Oh, ya disabetin kan gitu. Ini papan ya. Sabet. Jebret. Jebret. biar padinya lepas dari... Iyalah biar rontok gitu. Dari Wah. kami tidak terkena seperti kau menyabet sesuatu. Dari kami tak akan ada yang terluka. Bapak itu kan memukul udah tepat pada Sesuai tempatnya. dengan- Sesuai di tempatnya. Kenapa bisa kena kalian? Kalian itu di mana? Di tempat itulah kami, dan sesungguhnya kami sangatlah padat. Di tempat itulah kami berdesak-desakan. Yang kena pukulan padi Bapak berapa makhluk? Ada beberapa, sehingga kami pun marah. Kami pun menuntut balas kepadamu. Nggak boleh, itu kan dendam namanya. Tapi
sampai mati, dan kami tidak membuatnya sampai mati langkahnya. Itu tidak sesuai dengan yang kami rasakan. Bangsa kami terluka matanya, dan kau pun harus merasakan. Yang terluka matanya itu siapamu? Itu dari golongan kami. Berarti bukan kamu. Kau rasakan begitu sakitnya sampai kau tidak sadarkan diri. Iya pernah. Iya sampai pingsan pernah. betul. Pernah sampai pingsan. Itulah yang kami rasakan. Kami pun merasa sedih dengan bangsaku. Solidaritas nih ceritanya. Ya, karena kami adalah suatu perkumpulan, dan di tanah itu ada sebuah portal. Portal bangsa kami yang disebut sebuah perkumpulan Perkampungan. bangsa kami. Oh. Iya, Panglima tadi bilang ada perkampungan gaib di situ. Ya, disitulah ada sebuah gerbang. Di titik Bapak mukul padi itu, gerbangnya di sebelah mananya? Di tempat itu sudah berada di dalam area perkampungan kami. Tempat Bapak Tapi mukul itu. memang kami tidak terlihat dengan kalian, tetapi kami memang hidup berdampingan. Terus teman kamu yang matanya kena tuh gimana keadaannya sekarang? Dia pun masih sama seperti kau. Apakah ada padi yang masuk ke matanya juga? Kesabet? Dia terkena sabetan. Yang disabet kena pas matanya gitu. Ya, dan kau juga merasakan dari butiran padi yang mengempas ke matamu. Iya, memang ngerasa kayak kelilipan ya Pak ya. Iya. Nah sebenarnya itu apa yang masuk ke matanya itu? Kamu ya yang nyusup? Itulah aku menerjang ke dalam bola matamu. Kok bisa sampai kepala yang sakit? Padahal matanya. Sesungguhnya kami tidak ingin saling menyakiti. Karena kan memang nggak kelihatan. Jadi Bapak juga nggak sengaja. Makanya kami dari awal kami menutup diri, Oh, iya Panglima yang tadi. Iya. karena kami sesungguhnya tidak ingin saling menyakiti. Iya, tapi kalau udah terlanjur gini gimana? Kan biar ada pembelajarannya, harus tahu Ya, arah penyakitnya itu dari mana. Ya memang kan beliau juga dari segi pengetahuan kan beliau nggak tahu di tempat itu banyak bangsa kalian. Benar kan Pak? Bapak nggak tahu kan di situ banyak bangsa, mereka nggak tahu Bapak kan? Tahu. Hah? dari Tahu. bangsa manusia Nggak pernah nampakin juga ya selama ini. terkadang memang tidak mengetahui, tetapi apa agamamu? Hah? Apa agamamu? Iya Islam lah. Kenapa kamu tanya agama Bapak? Seharusnya semua aktivitasmu, pergerakan langkahmu, ikutilah tuntunan apa yang kau yakini. Semua sudah ada dalam agamanya. Bagaimana dia mengawali dalam langkahnya. Maksudmu Bapak lupa berdoa saat itu? Harus berdoa dulu gitu? Cuman ya saya dulu ngimpi Pak, ngimpi tidur ya. Ada orang yang pakai jubah, belum sakit dia belum ikut saya. Tahu kenal hilap namanya. Saya yang mendampingi kamu katanya. Namanya Mbah Dunja itu Pak. Kamu tahu nggak yang disebut Bapak itu? Bahkan kau suka Masbihnya disebut. dinasehati olehnya, Iya, dia tahu Bapak. tapi kau sering hilap, lupa. Sering hilap, sering lupa. Maksudnya lupa nasihat Mbah Tunja itu. Memang nasihatnya apa Bapak? Ya, dia jagain dia, cuman ya
Kamu memang bandel juga saya. Bandel. Ya, Maksudnya blong-blong bandel gitu gimana? biar tekun sholatnya. Oh, ibadahnya. Cuman nggak boleh sama dia tuh. Allah Akbar, Ismi udah kesurupan Bang Lima. Biarin. Awas, takut jatuh. Biarin. Awas ya, jangan jatuhin Ismi. Telabu. Apa? Tiasa kia. Bahasa Sunda ya? Tiasa kia. Tiasa. Awas ya, jangan pecicilan. Aduh, Naon-naun. ini banyak gelas soalnya. Kamu siapa? Kamu siapa? Naon-naun. Dia teman kamu? Tidak apa-apa. Iya, saya pengen tahu dia siapa. Naon-naun. Kamu siapa? Kamu tahu kejadian saat Bapak saat Bapak sakit, kamu tahu? Ada ulah bangsa kamu. Kamu siapa? Udah, terima kasih ya informasinya. Udah, terima kasih informasinya ya. Kamu mau nyampein apa lagi? Mau kemana? Kayak kera aja. Kayak kera ya? Coba duduk di bawah. Jangan pecicilan, kita ngobrol baik-baik yuk. Kenapa gitu? Hati-hati, ada satu yang mencoba ingin menunggangi dari tempat kami. Ayo, duduk Ya, di terima bawah, kasih ya. kita ngobrol baik-baik. Terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas informasinya. Bismillah. Siapa kamu? Apa kepentingannya? Mau bilang apa? Apa kepentingannya tiba-tiba masuk ke badan Ismi? Apa urusannya sama saya? Hah? Apa? Urusanmu adalah nafsumu yang sudah mengganggu kami. Kau punya waktu yang sudah diberikan kekuasaan atasmu. Iya. Kita itu hidup berdampingan. Iya. Terima kasih diberi saranan sama Ade. Ya. Terima kasih. Iya, terus Terus apa? Bapak udah berarti udah Kepentingannya apa? Maksud kamu kedatangan kamu nih apa sebenarnya? beda lagi ya? Saya kenapa di atas Ya, duduk di bawah yuk. Ini siapa? Ya, Po Haji? ya Bu Haji. Gimana? Haji, Po Haji. Di bahasa apa ya? Nyai Po Haji. Oh, Nyai Po Po Haji. Haji. Oke. Po Haji. Pak Jahari Maju lagi Pak Jahari ya. tahu Dia manggil nama Bapak. Pak Jahari Ya. bekerja dengan hawa nafsunya pada saat itu, Iya. bahwa Pak Jahari pun saat itu sedang dalam keadaan lelah. Kenapa Pak Zahari memaksakan diri? Pak Zahari tahu dalam satu keluarga tidak semuanya baik. Begitupun saya. Saya nih Po Haji. Ya. Mungkin kalian kenal dengan namanya Dewi Sri. Iya. Oh, Dewi Tahu, Padi. Kalian tahu Iya, dia dari subhanallah. mana? Iya, dari mana Dewi Sri? Panglima tahu. Dewi Sri itu adalah Dewi Kayangan. Dewi Kayangan itu dilahirkan oleh salah satu raja di langit. Raja itu bernama Raja Dewa Anta. Dewa Anta itulah yang membuat Dewi Sri itu ada. Kenapa Dewi Kayangan bisa ada di bumi ini yang kalian kenal dengan Dewi Sri? Iya. Kita mengenalnya sebagai Dewi Padi, Dewi Sri Karena itu. dia itu adalah wanita yang sangat baik, wanita yang sangat cantik, wanita yang penyayang. Dia dibunuh oleh para dewi-dewi kayangan yang tidak senang kecantikannya dilebihi oleh Dewi Sri. Maka Dewi Sri dibunuh. Tuan Guru Besar Raja di Langit sangat menyukai dia. Tapi dewi-dewi yang lain tidak mau disaingi oleh dia. Maka Dewi Sri itu dibunuh dan dia ditanam di bawah tanah di bumi ini.
Dan itulah pertama kali tumbuh pepohonan. Gitu sejarahnya. Tumbuh karena dia mau menjadi satu bagian dari kehidupan di bumi ini. Dia yang selalu ada di mana tumbuh bunga padi itu. Iya. Maka semua yang berkaitan dengan kami yang tidak terlihat, salah satunya adalah daun padi. Salah satu pengusir bangsa kami adalah daun padi. Jangan main-main dengan daun padi. Baru tahu saya. Daun padi, daun kelor, daun Ya. serai. Kalau daun kelor, daun sirih memang Itu Panglima sering Sirih, makan. daun serai. Maafkan saya, Oh, lain lagi sirih. Panglima. Ya nggak apa-apa. Itu adalah satu kebahagiaan. Ini sudah menjadi pelajaran untukmu. Tuhan membiarkan ini terjadi padamu. Kau Muslim? Ya, Muslim. Kau tahu, di dalam Al-Quran jelas mengatakan tentangmu. Dia telah menciptakan dirimu dengan pendengarannya, penglihatannya, agar kamu menggunakan mata hatimu. Tapi sedikit sekali bersyukur. Kau seharusnya bisa menahan diri pada saat itu, agar mereka yang tidak menyukaimu tidak masuk ke dalam ragamu. Itu bukan dirimu. Ini sudah jalan bagimu. Mereka yang tidak suka dengan keluargamu. Memangnya ada yang nggak suka sama keluarga Pak Jahari? Itu sudah pasti. Setiap kehidupan akan dikelilingi oleh orang-orang yang pasti tidak semuanya suka dengan kita. Begitupun dengan Dewi Sri. Begitu baik dan cantiknya dia, justru dia disingkirkan dari kehidupannya. Dia adalah putri dari Ratu Ular. Maka sering sekali datang ular ke tempat. Iya. Sering ular. Itulah Kobra itu. berwarna hitam. Iya, warna hitam, ularnya Iya. warna hitam. Dia bisa menjadi kebaikan untukmu. Itu kadang-kadang lagi hidup itu masih belum cacat gini Pak. Kadang terangan ayam ya dilingkerin sama dia. Iya. Ya, gitu. Tapi bini mau ke situ hilang dia. Nah, Istrimu sudah mengingat kamu. iya. Kau Benar tahu? waktu matok sapi ya. Suruh diambil. Sapinya nong diambil di sana. Ini ular Kang. Balik lagi. Enggak apa-apa enggak. Karena rumahmu dikelilingi oleh sawah-sawah. Iya benar. Dikelilingin sawah. Sawah semuanya. Kau berada di lingkungan bangsa kami yang tidak kau lihat. Maka itulah kenapa Allah menurunkan ayat itu. Bukan hanya penglihatan tapi mata hati. Itu jelas, Mata batin. Panglima. Benar. Allah selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya. Bekerjalah pada waktunya. Kenapa kau tinggalkan seruan itu? Bahkan azan Isya pun kau terus bekerja. Iya. Saat itu kau sangat melawan istrimu. Iya. Nah, ada Tidak, jangan disesali, semua sudah terjadi. Iya. Jadi gunakan mata hatimu untuk lebih dekat lagi atas kuasa Allah. Sebenarnya kau itu adalah manusia yang mempunyai sesuatu dalam dirimu. Kau merasa kau bisa menghadapi semuanya. Tapi ingat, Allah itu punya kuasa atas apapun. Iya. Dialah yang paling berkuasa. Beruntunglah kau bertemu dengan istrimu yang bisa menyelamatkanmu. Betapa istrimu berjuang untukmu Iya. dan anak-anakmu. Iya. Dia sangat menghormati Maju Ratna. sebagai suami. Maju lagi. Maka kenapa Allah memberikan ujian mata kanan agar kau menggunakan mata hatimu untuk membuka semuanya. Sampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kau harus berjuang membela keluargamu. Istrimu berjuang, kau pun harus berjuang mencampaikan kebenaran tentang kebahagiaan kalian. Bahwa istrimu orang yang baik, Iya. orang yang bertanggung jawab, agar kalian diberkahi. Amin. Amin. Kau sudah melihat sejak awal tentang kehidupan kami. Iya. Itulah kehidupan kami. Saya tadi ke situ Kami dikelilingi oleh perairan, perairan. Kayak basah tangan Ismi tuh. Damai sawah-sawah. sawah.
maka kau sangat dekat dengan kehidupan kami. Kau selalu mendengar suara, mendengar pergerakan benda. Ya gitu Pak. Iya Pak. Ya. Pergerakan benda-benda. Di rumahnya atau di mana pernah itu? lihat? Benar. Oh iya di gitu kayak Ya, ada kerikil bunyi gitu. kerikil itu. Letak. Jangan main-main dengan daun padi. Daun padi itu berisi semuanya. Iya. Maka dia sudah mengajarkan untuk kehidupan manusia. Semakin berisi, Semakin semakin merunduk. dia mengajarkan tentang sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kehidupan. Orang yang harusnya rendah hati tidak boleh sombong. Gunakan mata hatimu. Kau adalah seorang ayah untuk anak-anakmu. Kau itu adalah suami untuk istrimu. Di luar sana menertawakan kau, menertawakan keluarga. Biarkan saja. Kau Biarkan. Emang begitu Dan? Iya memang. jangan balas mereka. Maka itu kau saat itu ditunggangi oleh mereka agar kau melakukan sesuatu di luar aturannya. Ya. Kan dirinya sangat keras sekali. Jadi Gak omongan mendengar. keluarganya, lebih Karena dia tidak mendengarkan. menggunakan mata hatinya. Nggak mendengarkan omongan anaknya, istrinya nggak dengerin. Mereka khawatir denganmu. Berarti malam di tempat Di sawah, di tengah sendiri sawah. doang, cuma Bapak di situ, nggak ada yang lain. Sendiri tengah malam. Karena bukan dia. Bukan dia panglima. Dia dirasuki oleh sesuatu. Karena itulah ini bagian ujian darimu agar kau sadar. Jika tidak seperti ini, kau tidak menyadarinya. Nyai mau tanya, kalau yang mengganggu Ratna ini siapa? Apakah dia bagian dari yang mengganggu bapaknya? Iya, dia itu hanya dari batinnya saja. Kau sebagai pemimpin harusnya bisa mengendalikan dirimu. Kaulah harus bisa menjadi pemersatu di antara yang lain. Gunakan mata hatimu untuk menyatukan anak-anakmu. Kerasnya anakmu di antaranya adalah bagian dari dirimu juga. Karena kau jauh darinya. Dekatkan dirimu untuk menghidupkan dan membuka mata hatimu. Kalian harusnya bisa bersatu untuk melawan itu. Kau tahu desa Teluk? Tahu kamu desa Teluk dekat rumahmu? Atau rumahmu desa Teluk? Agak jauh, dia lebih sana di Bandar Lampung. Teluk, Bandar Lampung ya? Bukan tempatmu sayangku, Bukan. tapi Teluk Labuan. Tempat bapak Banten, Teluk Lampung. Oh, tempat leluhur bapak mungkin. Bapak Iya. aslinya? Yang Labuan. Oh iya benar. Kau tahu bukan? Ada desa Teluk Labuan. Kau harus bisa mengendalikan dirimu. Kenapa dia memperlihatkanmu sebuah tasbih? Agar kau lebih sering menyerukan namanya di dalam dirimu. Bertasbihlah, memujilah atas kebesarannya. Agar apa yang sudah kalian lakukan menjadi limpahan keberkahan untuk kalian. Amin. Itu yang bapak Kau sering kerja datangi. keras, istrimu kerja keras hanya untuk mencari dunia, tidak akan bisa terkumpul. Tapi jika kau mencari berkah dan selalu bersyukur atas nikmatnya, walaupun sedikit, pasti akan kalian rasa begitu nikmat. Ingatlah itu sayangku. Ingatlah siapa yang memberikan rezeki untukmu. Dewi Sri pun diciptakan, bukan Dewi Sri yang memberi rezeki, tapi Tuhan kalianlah yang memberi. Dewi Sri hanya mengingatkan kepada kalian agar selalu berbuat baik, bekerja keras, rendah hati. Karena Tuhan kalian sudah memberikan pendengaran dan penglihatan, juga mata hati, agar kalian bisa bersyukur atas nikmatnya. Kau muslim, bukalah ayat itu. Ingat sayangku, gadis cantik, Al-Mulk ayat 23. Quran surat Al-Mulk ayat 23. Tidak main-main Tuhan memberikan mata. Pasti ada maksud. Jika mata kalian ternodai, maka mata hati kalian yang harus dihidupkan agar kalian bisa melakukan sesuatu yang benar. Mata adalah penyampaian ke hati. Karena sesuatu yang dari mata pasti akan sampai ke hati. Begitupun dengan pendengaran. Bukankah begitu, Panglima? Iya, benar sekali. Dua itulah yang bisa sampai ke hati lalu ke pikiran kita.
yang mempengaruhi setiap kehidupan kita. Mata dan pendengaran. Betul. Kenapa Allah tambahkan mata hati? Agar kalian bersatu untuk bisa menyelesaikan segala sesuatu yang kalian lihat dan kalian dengar sesuai dengan kenyataan dan kebenaran yang harus kalian ambil. Ketika kau diingatkan sesuatu tentang kebenaran, dengarkanlah. Iya, Pak. Jangan mengikuti pikiranmu. Pikiranmu akan dipengaruhi oleh hawa nafsu. Ini pelajaran untuk kita semua. Benar. Kenapa Allah menciptakan pagi, siang, sore, dan malam? Ketika pagi, manusia harus bekerja. Dan malam hari Harus istirahat. beristirahat bersama keluarga. Semua ada kebaikannya untuk kalian. Karena Tuhan kalian sangat sayang kepada kalian. Semua sudah ada aturannya. Maka tempatkanlah sesuatu pada tempatnya dan pada waktu yang tepat. Iya. Kita saling menghargai, tidak saling memuja. Tapi kira-kira bisa sembuh nggak nantinya, Bapak? Itu kuasa Tuhan. Setidaknya sakit kepalamu hilang. Hilang aja saya. Iya. Mata masih Karena bodoh, kau udah itu di- lebih udah berat yang ke penting bagian jangan sakitnya kepalamu. lagi kepala ya. Kepala aja udah. Bagaimana tidak? Kau dimusuhi oleh mereka. Iya. Itu udah. Ini kan, Jadi bersihkan, soalnya hawanya masih nempel Iya. udah belasan tahun. dan ini tadinya mau kesininya Dan nanti hawanya kan itu masih- nunggu ibunya datang 2 tahun lagi ya. Tapi bapaknya udah nggak tahan, sakit banget. Hawanya. Maka dikirim kemari oleh istrinya yang di Taiwan biar Jika datang. kau ingin bersatu dengan sesuatu yang ada di badanmu, kau harus dibersihkan dahulu. Baru kau bersihkan dengan sesuatu yang baik. Jika kau tidak baik, dia tidak akan bisa menyatu dengan tubuhmu. Ingatkan ayahmu, kalaupun dia lebih galak darimu. Tapi untuk sesuatu yang baik, wajib diingatkan. Karena kau pun sangat keras sekali orangnya. Kenapa matamu diberi ujian seperti itu? Untuk pelajaran. Karena kau disayang oleh Tuhan. Allah tidak membencimu, tapi Dia sungguh menyayangimu. Kita lebih bersyukur dibanding mereka di luar sana yang lebih-lebih tidak berdaya dibanding kita. Dan kau bersyukur punya istri yang sangat menyayangimu, memperjuangkanmu dan juga anak-anakmu. Tidak kenal lelah. Kau tidak tahu perjuangannya di luar sana. Kadang dia menangis sendiri, kelelahan sendiri, sakit pun dia tahan sendiri. Kau bersyukur ada anak-anakmu yang menjagamu. Tapi istrimu, dia sendiri di luar sana. Maka kalian harus bersatu untuk menguatkannya. Jika dia kembali, kalian pasti bisa lebih bersatu lagi. Semua akan menjadi lebih baik lagi. Larang dia jika dia mau pergi lagi. Cukup terakhir ya. Kalau kontrak terakhir diperpanjang, sekali. kalau bisa jangan ya. Agar Biar anakmu bersatu. yang laki-laki kecil itu bisa merasakan kasih sayang seorang ibu. Iya. Suruh sini aja, sini nak. Siapa nih Wahyu? Wahyu ini nih anaknya nih, Wahyu nih. Ada pesan apa Nyai untuk Wahyu? Sini dekat Bapak. Nggak apa-apa nak. Sebelum Bapak. Apa yang kau rasakan? Apa yang kau ketahui tentang ibu? Kasihan. Kasihan. Kenapa ibumu? Kau rindu. Ya. Sudah berapa tahun nggak ketemu? Tahu. Dari kecil. Sekarang umur berapa? 14. Oh, berarti dari 7 tahun udah ditinggal. Apa itu? Apakah itu bisa menyampaikan tentang perkataan? Katakan kepada dia. Dia akan menyampaikan kepada ibu. Bilang pada ibumu. Panggil mama. Ma, Ke kamera. cepat pulang Ma ya. Biar bisa kumpul sama keluarga. Kangen sama mama. Dan kau, hari apa yang terlintas dalam pikiranmu dengan nama seorang istri? Apa yang ada di pikiranmu? Makanya ya
pokoknya banyak lah pikirannya. Katakan. Bapak rindu nggak sama istrinya? Rindu, ya bener rindu. Ya pikiran melayang terus. Apa yang membuatmu melayang? Ya, salah satu nyuci baju, makan biasanya ada yang ngerawatin. Ya, banyak lah pikirannya segala macam yang berhubung. Kenapa yang kau ingat hanya menyuci pakaian? Hal terindah apa yang kau inginkan? Ada yang mijitin biasanya. Kau rindu Pulang boleh sendiri. Ingat, keluarga adalah yang utama dalam hidup. Karena di dalam keluarga adalah sebuah ladang. Jika kalian bisa bekerja sama dengan baik, maka ladang kalian akan tumbuh subur. Amin. Benar itu. Keberkahan keluarga itu adalah di mana kalian saling menghormati satu sama lain, bertanggung jawab antara suami dan istri, anak dan orang tua. Kalian masih bisa perbaiki semuanya. Dalam hidup mengejar harta tidak akan bisa selamat. Semakin kau terperosok di dalamnya, tidak akan bisa terpenuhi. Tapi ketika dalam hidup, jika kita mencari berkah dan selalu bersyukur, maka kita akan semakin berlimpah. Maafkan dari bangsa kami yang memang tidak tahu tentang hal itu. Ini semua sudah takdir bagimu. Semua pasti ada kebaikannya untukmu. Iya. Tetaplah berprasangka baik. Iya. Allah Akbar. Agil kesurupan lagi. Siapa nih? Kita sudah tidak bisa berlama-lama lagi. Oh, dia jemput Dewi ya? Terima kasih Panglima. Iya, Sama-sama, Dek. kami juga terima kasih. Terima kasih atas Pelajaran berharga. datangnya ke markas Matalangit. Ini pertama kali bangsa kami datang Iya. ke tempat ini. Iya. Terima kasih. Ini semua karena banyak manfaatnya untuk orang lain. Banyak Amin, manfaatnya, amin. iya. Agar mereka mengenal siapa Dewi Sri. Iya. Iya. Terima kasih. Salam. Kita harus kembali, Putri. Iya, sebentar Putri masih kasih pesan untuk Ratna. Jaga keluarga. Ya. Karena kaulah yang paling berhati mulia. Kaulah berhati lembut terhadap keluarga. Dan paling peduli dengan keluarga. Ibumu pasti akan Bangga. datang dan bangga terhadap kalian. Jika kalian bersatu. Kalian keluarga harus bisa saling berbicara, bermanja, berbincang. Ayahmu merasa sendiri, begitu pun juga kalian. Lawanlah mereka yang tidak suka terhadapmu dengan kasih sayang di antara kalian. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Selamat Nyai. bahagia untuk semua. Amin. Amin. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat tinggal Iya. semua. Iya. Sampai ketemu. Iya. Maafkan Iya. Dia mau nyamperin. atas perbuatan bangsaku. Oh, dia menyampaikan ke Bapak. Ya maaf, jangan dekat-dekat lagi, pokoknya jauhin aja, diliatin aja jauh. Bangun sehat keluarga saya, diamankan, jauhkan lah. Baik-baik. Itu tempat mereka. Padi itu sebuah pelajaran untukmu. Ya. Kau lihat sebuah padi di pinggiran itu untuk kau berjalan. Kau berjalan di atas rerumputan. Jika kau menanam padi, maka rumput akan tumbuh. Oh iya benar. Tapi jika kau menanam rumput, Belum tentu ada padi. padi tak akan tumbuh. Iya. Jika kau mengejar duniamu, maka akhiratmu akan menjauh dan kau akan
kasih ya. Aku pamit. Iya. Assalamualaikum. Tadi mau terbang. Kalau begitu kita akan langsung melakukan terapi terhadap Bapak Jahari. Yuk Pak, masuk ke dalam klinik. Katanya lihat Panglima. Allah Allah Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur samawati wal arda wa nil arsil bayan Allah sifatullah af'alullah. Allahumma jisulqanil ajim wajimanil karim wajihil karim wa waliyal kalimati tammati wa da'wati mustajabati amrul jannataini minan zil haqi ayni qudrati wa najrina minul insi wal jinni wa yaqladina kafaru likuna qabil sarihim lamma samjikra wa yaquluna innahu la majnun. Ini adalah air yang sudah didoakan oleh Panglima Langit yang berfungsi untuk membersihkan badan Pak Jahari dari semua energi negatif yang selama ini menempel dan membuat kepalanya sakit tidak berhenti. Ya Alhamdulillah Bapak Jahari sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah menyaksikan langsung proses mediumisasi untuk mencari tahu akar permasalahan dari penyakit yang diderita. Gimana kesan-kesannya Pak? Ya sekarang agak nggak enteng ya. Tadi berat ya? Penglihatan tuh kayaknya apa terang gitu. Oh gitu ya? Nggak Oh subhanallah. terang. Padahal tadi Nggak kayak pusing, berkabut. hawanya nggak pusing gitu. Kayaknya terang, lapang. Gitu. Wajahnya juga lebih terang. Coba lihat papahmu ya kan? Anaknya bilang, ntar mamahnya lihat biar jatuh cinta lagi. Lihat papa. Gak beda cinta lagi, udah bertambah cinta. Oh iya. Terus kamu apa kesan-kesanmu? Terima kasih telah membantu untuk kesembuhan bapak saya. Iya. Tadi Dewi Sri, Dayangnya Dewi Sri bilang kamu tuh sebenarnya anak baik, kamu tuh berhati mulia, tetaplah seperti ini ya. Kamu nanti menyatukan keluargamu karena keberkahan itu berawal dari keluarga yang rukun, bahagia. Mudah-mudahan kamu bisa
Semangat Ratna, namanya sama ini, Ratna Sari, Ratna Cantik Listi. lagi, Mbak. Iya. Kamu gimana Wahyu? Kamu tadinya udah pernah nonton Mata Langit belum? Belum pernah. Oh, belum pernah juga. Oh. Iya, belum pernah, cuma saya sih sama mama saya. Mamanya mah subscriber, sering komen. Ya udah, mudah-mudahan setelah ini Bapak sehat, benar-benar pulih. Saya alhamdulillah terus bapak ibu. Panglima bisa disampaikan kesimpulan dari penelusuran atau penelitikan hari ini. Ya, kita hidup di alam dunia ini ada aturan, ada di mana kita harus bekerja. Jadi pada saat kita bekerja jangan kita tidur. Di saat kita harus tidur, istirahat, kita ya harus istirahat. Jadi semua itu sudah diatur dalam kehidupan ini. Kan Allah sudah mengatakan juga pada pagi hari kita suruh keluar, carilah rezeki, bertebaranlah di seluruh muka bumi, dan ingat diriku banyak-banyak, perbanyak zikir sambil bekerja, ya kan? Itu peringatan dari Allah. Dan gunakanlah malam harimu untuk istirahat dan ibadahmu, kan begitu. Jadi boleh-boleh saja sih lembur atau bagaimana, mungkin ada kerja yang masuk malam atau bagaimana. Cuman memang harus berhati-hati, kebetulan Bapak kan memang kerjanya sebagai bertani, apalagi menyangkut dengan padi, hasil bumi dan malam hari di tengah sawah sendirian, dan di tempat itu kebetulan juga banyak perkampungannya Malu Astral ya di situ. Jadi tanpa disengaja karena kepadatan mereka, dan di hari itu pula memang hari pekannya mereka, jadi mereka berkumpul ramai sehingga padat, sehingga di antara mereka ada yang terkena imbasan jerami padi ya, yang masih ada padinya. Itu sangat perih, sangat tajam, dan Malu Alus tidak menyukai itu sebenarnya. Jerami padi, daun kelor, daun bidara, itu dia tidak sukai ya. Habis itu ada beberapa tumbuhan lagi yang nggak saya sebutkan satu persatu. Jadi makanya kita perlu banyak belajar, banyak membaca, agar kita tahu dan mendapatkan pengalaman. Kerjakanlah sesuatu pada waktunya, pada tempatnya, dan memang layak untuk dikerjakan pada waktu dan hari yang tepat. Itu saja sih pesan saya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan doa Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.